Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Wanita-wanitanya Tuhan, boleh beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Selamat pagi menjelang siang. Puji nama Tuhan. Kita semua ada di tempat ini karena kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita sama-sama mau menaikkan setiap pujian syukur kepada Tuhan. Mari saya mengundang untuk Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita tundukkan kepala. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Biarlah fokus kita siang hari ini hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih dan perkenanan-Mu buat setiap kami yang ada di tempat ini. Anak-anak-Mu yang Kau kasih dan cintai Tuhan. Inilah menjadi kerinduan kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan kesaksian yang kami dengar pada siang hari ini Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini, Woman of Love, ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semuanya berjalan dengan baik, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang siap menyembah dan memuji Tuhan sama-sama kita mau katakan amin. Saya jemput Bapak Ibu, kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita Tuhan melimpah buat setiap kita, katakan amin. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan sama-sama. Yeay. Mari angkat suaramu. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Katakan, Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Katakan, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi mari cuma Tuhan katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, katakan termasyur. Amin. Mari angkat tanganmu. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, yang menebus setiap kesalahan kami. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus, Yesus Raja segala raja. Mari angkat tanganmu, katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga,
hormat pujian bagimu Tuhan. Berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Sekali lagi dengan iman percaya kepada Tuhan, ada kuasa. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam namamu. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kami percaya ada kuasa dalam namamu Tuhan. Kami bersuka cita pagi hari ini. Sama-sama akan beri tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan penyembahan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga mempunyai Tuhan yang ajaib. Kau penolong yang setia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan dalam setiap jalan-jalan hidup kami. Kami boleh melihat kuasa-Mu. Kami boleh melihat kemenangan. Bahkan janji firman-Mu, kami adalah umat pemenang lebih dari pemenang. Terima kasih Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi sama-sama. Saat kami berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan, Kaulah penolong kami Tuhan. Sama-sama. Saat ku berjalan, kasih-Mu yang menerangi setiap langkah kami Tuhan. Amin. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup yang memulihkan setiap hidup kami. Kuasa-Mu Tuhan. Percaya. Haleluya. Hanya Yesus penolong yang
Tuhan. Serah ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau penolongku, Kau penolongku Tuhan yang setia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami banggakan Engkau. Oh, terima kasih Yesus. Setiap hati yang menyembah-Mu Tuhan siang hari ini, setiap hati yang bersyukur, kami mau katakan Engkau penolong kami yang setia. Kami ada di dalam pikiran-Mu, kami ada dalam setiap rancangan dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini, katakan sama-sama kepada Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong. Kami datang, Tuhan, pertolongan kami datang daripada-Mu. Boleh sekali lagi angkat kedua tangan-Mu. Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Katakan sekali lagi, hanya Yesus penolong yang setia. Yang diberkati boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami ada karena pertolongan-Mu yang setia buat kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati, yang percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Wanita-wanitanya Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita percaya kita akan diberkati melalui kesaksian pada siang hari ini. Boleh beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Boleh katakan kanan kiri, depan belakang, katakan kau pasti diberkati hari ini. Kita diberkati hari ini. Dipersilakan untuk yang boleh menyatakan kasih Tuhan. Iya, Bapak Ibu Saudara, sebentar kita sebelum Ibu Gina akan menyampaikan pesan Tuhan, pastinya yang kita akan mendapatkan berkat hari ini. Nah, sebelumnya Saudara, kita akan mendengar kesaksian. Sudah bersama kita Pak Monster Sidabutar dan Ibu Elita Purnama. Mereka adalah orang tua dari Melita dan Melisa Sidabutar. Mereka pasti sangat kehilangan anak mereka, dan saya percaya melalui apa yang mereka lewati ini akan ada berkat juga buat setiap kita. Tadi di tangga beliau ngelewatin tangga sudah dengar lagu ini, sudah saya percaya nggak ada orang tua yang akan kuat untuk kehilangan anak-anaknya karena kita mengasihi anak-anak kita. Tapi saya percaya kita semua akan diberkati dan Bapak Ibu akan jadi berkat buat kita. Thank you. Terima kasih banyak Pak dan Ibu. Oke. Ya. Oke, kita boleh sambut dengan bagi berdiri sebentar Saudara dan beri tepuk tangan buat
orang tua dari Melita dan Melisa. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu. Mohon maaf kami terlambat. Tapi baru sampai sudah. Mohon maaf kalau kami cengeng ya. Karena memang sangat susah untuk menyanyikan lagu itu. Kami berusaha untuk tidak menunjukkan ke siapapun, tapi kami hanya mau menunjukkan kepada Tuhan Yesus karena kami tahu hanya Yesus penolong yang setia. Itu yang kami pegang, yang selalu Melita ucapkan. Kami mohon maaf apabila nanti dalam kesaksian kami ada yang kurang atau istri saya nangis. Saya memang keadaannya masih begitu. Melisa sudah 3 tahun 9 bulan, disusul Melita 5 bulan. Hari Minggu kemarin tanggal 8. Kami ada di sini. Sebelumnya kami terima kasih atas undangannya. Sebetulnya kalau hati sebetulnya kami mau diam saja di rumah dan kami mau mengadu kepada Tuhan, tapi ada dorongan bahwa kami harus bersaksi bahwa sepahit apapun yang kami alami, kehilangan secara duniawi, tapi ada Tuhan yang menolong kami. Kami tidak pintar bercerita, karena kami juga jemaat biasa. Jadi saya adalah Monstar Sida Butar, istri saya Elita Purnama Siahan. Kami mempunyai anak 4 orang. 2 laki-laki, kakak paling tuanya laki-laki, nomor 2 laki-laki, Melita kembar. Awal ceritanya, mohon maaf waktunya memang mungkin tidak banyak akan bisa kami ceritakan. Jadi saya cerita awal Melisa bahwa hidup mereka mulai kecil. Kami sangat diberkati Tuhan. Pekerjaan saya diberkati Tuhan. Kami melayani anak-anak mulai kecil. Kami bawa melayani. Kami ada di gereja di Jakarta. Jadi mereka itu mulai kecil sudah kami bawa dalam pelayanan. Karena kami tahu kami anak perantau dari Sumatera Utara. Yang kami andalkan hanya Tuhan. Kami tidak punya siapa-siapa. Memang benar-benar tidak punya keluarga yang hebat enggak, tapi memang pikiran kami hanya Tuhan andalan kami. Jadi itu yang kami bawa. Dan awalnya kami pikir kalau udah ikut Tuhan pasti ini enak semua, anak-anak pasti diberkati. Dan memang diberkati. Waktu kecil mereka tidak kekurangan, istilahnya tidak berlebihan juga. Kami selalu tahu diri bahwa kami merantau. Anak kami didik sederhana walaupun Tuhan berkati, tapi mereka juga ikut. Mereka juga tidak berlebihan, tetapi tidak berkekurangan juga. Berjalannya waktu, anak-anak semua baik, sekolahnya baik, pendidikannya baik, kehidupannya baik, pergaulannya juga kami jaga. Dan mereka memang kami tanamkan pergaulan itu lebih banyak di gereja. Berjalannya waktu, kami merasa kami sudah punya Tuhan yang memang istilahnya benar-benar memang Tuhan pelihara. Tahun 2013, Melita ikut Indonesian Idol Junior. Dalam babak selanjutnya, pertengahan Melisa tidak lolos, tapi Melita yang lolos sampai 12 besar Idol Junior. Di situ kami jalanin hidup dengan sukacita sampai berjalannya waktu ke 2015. Di situ sudah mulai ada tanda-tanda,
Tapi kami selalu bilang Tuhan pasti pelihara karena pasti ada goncangan, pasti ada masalah. Tetapi kami selalu bergandengan karena kami selalu berdoa, istri saya selalu berdoa kami bahwa apapun yang terjadi, uang bisa hilang apapun, tapi kami nggak mau Tuhan. Kami tetap sama, kami bergandengan tangan bahwa kami berenam harus, karena memang di gereja selalu bilang berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Jadi itu yang selalu kami doakan, anak-anak sehat, anak-anak tidak mati muda, Tuhan berkati, Tuhan pelihara, itu selalu doa kami. Tapi berjalan waktu, tahun 2018 ceritanya bahwa enjoy sekali bahwa saya ada pekerjaan proyek yang lumayan besar. Selama 4 bulan saya kerjakan itu 245 miliar, itu 4 bulan saya kerjain. Dan Tuhan luar biasa, saya sendiri yang ngerjain, dan dari Aceh sampai Papua itu pekerjaan 4 bulan cair bisa selesai. Saya didukung oleh salah satu pabrik obat dan beliau sangat baik. Tetapi saya bukannya istilahnya menuntut, enggak, karena memang saya dari dulu nggak pernah pikirin, nggak pernah mau ribut masalah uang. Masalah hasil memang sangat minim yang kami dapat, yang saya dapat pribadi. Tapi anak-anak selalu bilang udah harus bersyukur, Pak. Apalagi Melisa selalu nasihatin saya karena dia teman curhat saya. Walaupun anak saya, karena terus terang saya bangga sekali punya anak kembar. Di mana-mana saya cerita saya punya anak kembar. Saya punya anak kembar di mana-mana karena teman curhat saya di rumah dan paling dekat ke saya, mereka berdua selalu cerita tentang gereja, tentang pergaulan mereka. Jadi memang saya sangat dekat. Yang cowok dekat ke mamanya, dekat ke saya juga. Tahun 2019 saya ada proyek di Bali dengan investor dari Singapura. Karena begitu semangatnya, Melisa bilang, "Pak, Papa jangan keluar kota lagi. Kita pelayanan aja deh, nggak usah ngoyo-ngoyo." Oh ya udah. Saya pikir ini jalan Tuhan. Yang kemarin proyek Papa besar tapi Papa nggak dapat apa-apa, dapat kecil banget nggak apa-apa. Mungkin ini jalan Tuhan kan gitu. Saya jalanin proyek saya yang di Bali lumayan cukup besar. Kalau dihitung dengan rupiah itu hampir 3 triliun. Dan dananya direncanakan masuk ke rekening saya. Saya sudah bicara ke salah satu direktur banknya, sudah ngobrol, dan kami sudah sudah ke notaris karena di sana pembelian tanah sama pembelian hotel. Karena saking semangatnya, saya yang biayain semua, biaya dari Jakarta ke Bali apa segala macam lah. Perjalanan waktu sampai saya 3 mobil habis saya jual. Karena pikir saya ini jalan Tuhan gitu. Tapi nggak apa-apa, saya kan harus menanam dulu. Anak-anak semua support, istri saya support. Saya bertanya, ya udah jalanin. Pendek ceritanya sampai saya habis mobil, rumah tinggal 1, rumah pun sudah sertifikatnya dipegang orang. Saya sampai punya utang 1,3 miliar. Saya stres itu, saya bingung. Tapi Melisa bilang, enggak Pak, Tuhan ada. Berjalannya waktu mereka berpikir bagaimana Tuhan caranya untuk menolong Papa ini. Gitu, karena Papa terpuruk. Tapi selalu kami bilang, uang bisa habis, utang boleh ada, tapi Tuhan pasti pelihara. Yang penting kita ada. Gitu. Saya bilang, pegangan kami Tuhan pasti berkati. Dari ceritanya saya tertipu di situ, saya habis ya sudah. Gitu. Melisa Melita, puji Tuhan 2020 pertengahan mereka diundang oleh Indonesia Idol. Langsung masuk ke Spekta ya, atau apa itu saya nggak tahu. Nah, jadi Melisa Melita itu masuk ke eliminasi pertama. Eliminasi pertama Melita langsung nggak lolos. Dia nangis dia. Melisa yang lolos, kakaknya. Masuk eliminasi kedua, Melisa lolos. Kami terus doa karena mereka pikir inilah cara Tuhan untuk menolong keluarga. Karena mereka terus terang mereka nggak terlalu suka jadi artis, enggak. Tapi mereka suka untuk puji-pujian, untuk di gereja karena sudah tertanam di sana. Terus eliminasi ketiga Melisa nggak lolos.
Terus kami bilang ya enggak apa-apa, nanti Tuhan buka jalan. Terus kejadian lagi COVID di situ. Dia pulang dari Indonesia Idol itu 2 minggu di rumah ya. 2 minggu di rumah. Selama 2 hari dia agak sesak napas. Saya bilang, lah ini kenapa? Ada ceritanya kami bawa ke dokter. Ternyata di rumah sakit itu nggak ada dokter jantung. Jadi dari rumah sakit yang tidak ada dokter jantung ini kami mau pindahkan ke mitra keluarga yang di Bekasi. Kebetulan dari rumah sakit yang pertama ini melewati rumah. Jadi kami bilang mampir ke rumah dulu deh. Biar istirahat kita doa dulu, kita perjamuan dulu. Begitu nyampe di rumah, saya sama Melita sama Melisa berdoa bertiga, mamanya bikin makanan. Terus saya bilang, kami berdoa, kami perjamuan. Melisa bilang, mohon maaf karena udah beberapa hari nggak ke kamar mandi. Melisa bilang, Pak, aku mau ke toilet. Terus saya seneng dong. Wah, puji Tuhan, nih sehat Tuhan. Ada mujizat. Di situ iman saya memang sangat besar sekali karena saya yakin Tuhan pasti tolong. Begitu dia bilang kamar mandi, diantar mamanya ke kamar mandi. Kebetulan dari ruang tamu ke kamar mandi dekat. Mama nyantarin, nggak ada 5 menit dia teriak, Mama gitu. Kepalaku sakit. Di situ dia udah berpulang. Itu awalnya. Di situ kami hancur. Tuhan, harta boleh nggak ada, habis nggak masalah. Tapi ini kenapa gitu loh? Anak-anak juga jalan di jalan mulu Tuhan gitu. Dulu istri begitu. Tapi kalau saya nggak berani, karena saya takut salah. Tuhan, saya sedih tapi saya nggak berani gitu. Begitu Melisa berpulang, disitulah awal kami saling menyalahkan diri. Iman kami itu sangat goncang sekali. Sepertinya tinggal setitik. Hanya ingat Yesus saja. Gitu. Melita juga jalan ya sudah gitu. Tapi itulah Tuhan itu unik, sangat unik untuk menolong kami. Karena Melisa berpulang tanggal 8 Desember 2020. Kakak rohannya Melisa itu ngajak dia, ayo rekaman. Dia pikir, lah saya Indonesia Idol aja baru masuk udah kalah. Tapi dia jalan, ya udah Kak jalan gitu loh. Itulah awalnya lagu Penolong yang Setia. Ceritanya lagu Penolong yang Setia ini diciptakan Kak Ronald itu katanya informasinya kami udah 2 tahun dikasih ke orang-orang, gak ada yang mau. Katanya lagu apa, gak berbobot gitu. Tapi kami sadari bahwa itu lagu untuk Melita dan untuk kami. Berjalannya waktu, Melita rekaman Januari 2021 ternyata lagu Penolong Setia itu trending, satu-satunya lagu rohani yang trending menurut Impact Music, karena mereka yang mengatakan, kami nggak tahu sama sekali. Kami sadarin yang tidak mungkin bagi manusia, yang dianggap manusia itu tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan bisa angkat. Firman Tuhan itu luar biasa memang. Yang dianggap manusia tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan angkat menjadi luar biasa. Itu yang kami pegang. Tapi di dalam perjalanan itu ada sukacita, tapi duka cita itu melebihi. Kami selalu susah dibilang move on gimana, dibilang sukacita iya, tapi duka cita iya. Di situ kami sangat berat sekali bahwa selalu Melisa selalu bilang, hidup kita ini seperti berjalan di gurun pasir mah, katanya waktu itu ke mamanya, bahwa kita harus berjuang. Jadi memang banyak kata-kata dia selalu tentang peperangan rohani apa segala macam. Ternyata Tuhan bawa dia duluan. Udah begitu kami nggak ngerti harus bagaimana, tapi fokus kami hanya Tuhan Yesus gitu loh. Walaupun gimana ya, saya agak nggak enak nyeritainnya, karena jangan nanti dianggap kok seakan-akan kami itu harus diperhatikan orang, enggak. Tapi memang kejadiannya begitu, bahwa udah kami begitu, anak dibawa, kami diteror debt collector terus, utang banyak apa segala macam, nggak ngerti mau gimana, mau bayar juga nggak ngerti.
Anak yang paling besar udah dapat beasiswa di Jepang, Universitas Tokyo, ngambil S2 IT, batal. Padahal dia sudah keluar dari pekerjaannya. Yang nomor 2, puji Tuhan, masih bisa sedikit-sedikit menolong. Jadi memang sangat-sangat berat sekali. Jadi itu yang kami alami awal waktu 2020 tentang Melisa. Saya tidak banyak mau bercerita, biar nanti diteruskan istri saya mengenai Melisa Melita, karena saya hanya membuka aja bahwa itulah keadaan kami. Tapi yang pasti bahwa apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan, kepedihan, kami tetap pegang. Memang hanya Yesus penolong yang setia. Memang nggak bisa kemana-mana. Itu. Jadi untuk selanjutnya saya biar kasih ke istri saya ceritain. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom Bu Gina. Saya pertama bertemu dengan Bu Gina di satu ibadah Melita kesaksian. Bu Gina banyak mendoakan saya. Bu Gina banyak menguatkan saya. Merangkul saya. Tidak terpikir Melita pun berpulang. Kedua putri kami berpulang. Putri yang kami kasih, putri yang sangat kami sayang. Beberapa hari lalu saya bilang suami saya, Pak, kan ada firman Tuhan bilang, barang siapa mencintai anaknya, ibunya, saudaranya, hartanya melebihi aku, ia tidak layak bagiku. Kan saya tidak mencintai anak-anak melebihi Tuhan, saya bilang suami saya. Saya lebih cinta Tuhan, terbukti. Dari pagi sampai malam, kami jarang di rumah Sabtu dan Minggu. Kalau udah musim Natal, kami jarang di rumah. Saya serahkan anak-anak saya untuk Tuhan. Karena dulu pikiran saya ingat perintah kelima. Hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu di bumi, di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saya ingat itu. Saya pikir anak-anak saya anak baik. Anak saya anak penurut. Kenapa Tuhan bawa dua-duanya? Di luar sana banyak orang yang begajulan, yang setiap saat bikin dosa. Tuhan masih kasih nafas, saya bilang. Yang paling kuat di rumah itu Melisa. Kalau kami dalam keterpurukan, dalam kesedihan, kami selalu curhat ke Melisa. Dia selalu bilang, Ma, Pak, kalau udah didoain jangan dipikirin lagi. Biarin itu urusan Tuhan. Dia bilang. Tapi kita sebagai manusia tetap berpikir kan, Bu. Tanggal 8 Desember 2020, Melisa berpulang ke surga. Paginya dia bilang memang ke saya, tapi saya nggak peka. Saya mama yang nggak peka. Makanya saya bilang saya mama yang nggak peka. Mama yang nggak tahu anaknya sakit. Saya merasa mama yang gagal. Paginya dia bilang, Mama, kakak mau pulang. Saya bilang, pulang kemana, Nak? Ini rumah kita, saya pelukin dia. Kakak gak mau kotor, dia bilang. Saya pikir anak saya kenapa bilang kotor? Anak saya gak macem-macem. Karena kemana-mana mereka kami temenin. Pas setelah kejadian 2 hari kemudian baru saya sadar. Ternyata anak saya sudah pamit. Tapi saya gak ngerti. Saya mama yang gak peka. Saya bilang, setiap hari saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan gak bawa saya? Saya mau menemani anak saya di sana. Saya bilang, setiap bangun saya bilang, Tuhan, kenapa saya masih di sini? Kenapa saya nggak di sorga aja? Tuhan, di sini nggak enak, saya bilang. Berjalannya waktu, Melita selalu ajak saya pelayanan.
Dia bilang, kadang kalau saya nggak mau dia bilang, Mama, jadi Mama cuma sayang kakak. Dia bilang, bahasa itu menusuk saya. Saya kan, kita mama-mama ya, pasti cinta semua anak kita. Kita orang tua, gak mungkin beda-bedain mereka. Mereka itu darah daging kita. Akhirnya saya ikut Melita. Saya mulai bisa lebih menerima keadaan bahwa saya sadar bahwa Melisa tidak akan balik lagi. Sayalah yang akan menemui dia suatu saat. Sayalah yang akan ke sana. Tapi setiap anak ini punya pesan, setiap seperti Melita, hari Minggu malam dia bilang ke saya, Mama, baca firman setiap hari ya Ma, minimal 1 ayat. Sesibuk apapun Mama, baca firman setiap hari, minimal 1 ayat. Hidupi firman itu. Dia bilang dia udah posisi udah sakit. Anak ini anak kebanggaan bagi kami. Mereka benar-benar percaya Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup menyembuhkan. Dia bilang ke saya, sudah malam, Minggu malam, ntar berapa jam lagi dia udah berpulang. Mama, dia bilang, kenapa ya Tuhan itu gak sembuhin Dede? Katanya, Tuhan Yesus kan sanggup sembuhin Dede. Kenapa dia gak sembuhin Dede? Padahal dia sanggup, katanya. Saya jawab, pasti Tuhan sembuhkan kok Dek. Yang penting kita percaya, iya mah, pasti kok Tuhan sembuhkan. Ternyata anak saya, Melita, sembuhnya dengan cara berpulang ke surga. Untuk menjalani hari-hari memang sulit Bapak Ibu, sangat sulit. Bayangan itu selalu ada, kangen, tapi gak tahu mau bagaimana lagi. Kemarin hari Minggu, tanggal 8 September, Melisa 3 tahun 9 bulan. Dan Melita sudah 5 bulan. Kadang saya pikir begini, kenapa ya ikut Tuhan kok jadi begini? Saya pikir, kenapa Tuhan? Tidak pernah terpikir akan bisa kuat berdiri di tempat ini dengan beban yang sangat berat. Hanya Tuhan yang memampukan kami. Hanya Tuhan. Yang saya tangkap dari kejadian kami, apapun yang terjadi, kita pegang teguh Tuhan Yesus. Hanya Dia penolong yang setia. Karena suatu saat kita pun akan berpulang ke surga. Melita hanya mendahului kita. Suatu saat kita pun akan ke sana. Terima kasih Bapak, Ibu sudah mengundang kami. Mohon maaf walaupun nangis-nangis ya Pak. Mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu. Kita nyanyi. Refnya aja. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang
Kita bangkit berdiri, kita mau doa yuk Bapak buat Pak Monstar dan Ibu Elita. Angkat tangan kita. Bapak, kami tahu Tuhan tidak mudah. Bahkan kami sangat kehilangan kalau Kau mengambil anak kami Tuhan. Kami tahu yang dialami Pak Monstar dan Ibu Elita sangat tidak mudah. Mereka sangat kehilangan Tuhan. Tapi satu hal yang kami pegang seperti lagu ini, lagu yang Kau khususkan buat Melita. Engkau Bapa, penolong kami yang setia. Engkau tetap baik, Engkau tetap setia buat Pak Monstar dan juga buat Ibu Elita, bahkan juga buat kedua kakak dari Melisa dan Melita. Kami tahu Tuhan mereka akan kuat karena Tuhan bersama dengan mereka. Kau akan memeluk anak-anak-Mu ini Tuhan. Kau hiburkan, Kau berikan kekuatan. Seperti Daud berkata di dalam lembah kekalaman, kami gak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Tuhan beserta dengan Bapak dan Ibu. Tuhan memberi terus penyertaannya, kekuatannya. Akan ada sukacita yang dari dalam tetap Tuhan berikan. Sukacita pada waktu Ibu Elita bangun pagi, Kau akan tetap bersukacita. Nanti waktunya kita semua nanti akan bersama Yesus, kita akan kumpul di surga bersama Melisa dan Melita juga. Tapi hari-harimu akan Kau lewati dengan sukacita. Bukan karena melihat, bukan karena enggak punya, bukan karena enggak ada Melisa dan Melita, tapi karena ada Tuhan. Ada Yesus yang sayang, Yesus yang mengasihi Pak Monstar dan Ibu Elita dan anak-anak, bahkan juga Yesus. Bahkan yang Yesus yang lebih mengasihi Melisa dan Melita, maka Dia mengambil dulu. Karena Dia lebih mengasihi, lebih kasihnya daripada papa mamanya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu itu biar terus tercurah buat Pak Monstar dan Ibu Elita. Curahkan terus. Seperti firman berkata, kasih setia Tuhan baru setiap pagi. Rahmat-Nya baru setiap pagi. Besar kasih setia Tuhan buat Pak Monstar dan Ibu Elita. Terima kasih Bapak, kami percaya kesaksian ini menjadi berkat buat kami. Di saat duka cita ini menjadi berkat buat orang lain. Kami percaya seperti firman, berbahagialah orang yang duka cita karena mereka akan dihibur. Penghiburan datang dari Tuhan dan terus akan hadir dalam kehidupan Pak Monstar dan Ibu Elita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Thank you, Bro. Thank you. Puji nama Tuhan, kita percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih, saya undang untuk hambanya yang mendengarkan firman Tuhan. Pulihkan hidupku, ku berserah, ku bersyukur. Sama-sama kita bangkit berdiri. Berdiri sama-sama. Yes Lord. Gak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Satu-satunya penolong yang setia. Yang terbaik bagiku. Kau lebih. Yes. Terima kasih Tuhan. Kiralah baralabaya sikaralamu. Kami percaya Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Bapa. Hanya Yesus penolongnya setia. Dua tangan kita angkat kepada Tuhan. Tanda menyatakan ini dari hati kita, sama-sama katakan Tuhan. Kau yang paling tahu. Yes Lord. Pulihkan hidupku, ku berserah. Yes. Hanya Yesus penolongnya
Sungguh lagi katakan hanya Engkau. Tidak ada yang lain, hanya Engkau. Penolongnya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Aba, ya Bapa, ini kami. Engkau yang telah memilih kami. Kami bisa dengar kesaksian indah. Mungkin kisahnya gak nyaman buat kami dengar. Tapi kami tahu Tuhan, di balik setiap peristiwa yang terjadi, tetap Engkau telah berbuat baik kepada kami. Tetap Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Tetap Engkau penolong yang setia. Tuhan, tidak sering ketika kami beribadah, kami lihat nyata betapa Engkau campur tangan pada kehidupan seseorang. Dan tidak sering Tuhan, di satu ibadah kami bisa rasakan kekuatan hati ibu dan bapak atas kehilangan anak-anak mereka. Hari ini kami terpilih untuk menyaksikan betapa Engkau hidup di dalam mereka. Untuk itu kami mengucap syukur. Kami mau katakan terima kasih. Ini tidak akan jadi ibadah yang biasa-biasa saja. Tapi ini akan jadi ibadah restorasi buat kami. Ini akan jadi ibadah perbaikan buat kami. Ketika kami lemah, kami dengar kesaksian mereka, kami dikuatkan. Ketika kami ragu, kami dengar kesaksian mereka, kami berani melangkah. Bahkan ketika kami penuh dengan pertanyaan, kami sudah mendapat jawabannya ketika kami mendengar kesaksian mereka. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, sampaikan isi hatimu dengan bebas, dengan maksimal buat kami mengerti, buat kami mampu untuk melakukannya. Kami buka pikiran kami buka hati kami, dan kami percaya Tuhan ketika hati dan pikiran kami terbuka, maka Engkau punya kebebasan berdaulat penuh untuk menegur kami, untuk mengoreksi kami. Yang salah dalam hidup kami, semasa kami hidup Engkau masih izinkan kami bernafas, masih harus diperbaiki, kami siap Tuhan. Dan kami percaya semua yang kami dengar hari ini hanya isi hati Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu biar hanya sinar kemuliaan Tuhan dan isi hati Tuhan yang boleh disampaikan. Kami siap duduk diam, kami siap absorbing, menyerap seluruh kehendak dan perkataan Tuhan. Sehingga kami pulang, kami berbeda, kami jadi orang yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat praise and worship. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, woman of love, dan di sini juga ada bapak-bapak, ibu dan bapak. I miss you so much. Ya, siapa dikuatkan dengan kesaksian ini? Amin. Dikuatkan dengan kesaksian, Anda hanya mendengar tapi Anda dikuatkan sebab Anda melihat ada dua anak Tuhan yang begitu kuat, luar biasa. Belum tentu kita sanggup, belum tentu kita kuat jika kita yang harus mengalami, betul? Tapi kita percaya kita punya keluarga bersama-sama di sini adalah keluarga Allah. Terima kasih banyak buat Bapak dan Ibu untuk mengundang di tempat ini. Gak mudah buat saya berbicara setelah Ibu bersaksi. Ada yang mau gantiin saya? Silakan. Gak mudah, tapi saya kuat. Karena tadi saya sempat berpelukan, saya menatap mata Ibu. Waktu Ibu menangis saya bilang, Ibu pasti bisa. Ibu kuat. Ibu nangis bilang, pasti bisa. Jadi sekarang omongannya saya bicara dengan diri saya. Pasti bisa Gina, pasti bisa. Jadi tadi tawaran saya untuk digantikan, enggak jadi deh, enggak usah ya. Salam dulu kiri kanan bilang kamu adalah wanita-wanita kuat. Bapak-bapak juga bilang kamu adalah pria-pria yang kuat. Amin ya. Bersyukur kita ada di satu ruang, di satu waktu terhubung dengan hadirat. Jarang-jarang nih, satu ruang, satu waktu tapi terhubung dengan hadirat. Jadi mengucap syukur, mungkin ini pertama kali saya di tempat ini untuk ibadah Women of Love. Tapi kalau untuk ibadah hari Minggu saya sudah pernah bertemu mungkin dengan beberapa Bapak Ibu jemaat terkasih. Yang baru ketemu pertama kali nama saya Gina Darmawan. Saya adalah ibu dari dua putri Ibu. Putri saya yang pertama namanya Melisa.
putri saya yang kedua namanya Jemima gitu ya. 2 putri saya dan saya beserta suami tinggal di daerah BSD. Jadi kita beda provinsi lah ya kalau sama Jakarta ya. Terus saya mengucap syukur sama Tuhan, saya juga mau minta maaf, harusnya di beberapa waktu lalu saya ada diundang untuk berbicara di tempat ini. Tapi karena keadaan fisik saya, jadi saya tidak bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya diizinkan Tuhan masuk dalam masa tunggu, saya sebutnya. Gini ibu-ibu dan bapak terkasih, biasanya kan bapak ibu karena banyakan ibu jadi ibu-ibu dan bapak terkasih. Boleh ya, kita menang banyak soalnya ibu-ibu, kita menang banyak ya. Jadi kalau masa lalu itu adalah masa buat kita menilai. Masa lalu tuh hanya bisa disyukuri atau disesali, hidup tuh cuma 2. Anda mau hidup jalanin masa kini dengan penyesalan masa lalu, atau Anda mau jalankan hidup masa kini dengan rasa syukur atas yang sudah terjadi di masa lalu. Kita pasti pilih rasa syukur, betul? Karena firman Tuhan katakan bersyukurlah dalam segala hal. Tapi kalau yang Anda alami di masa lalu nggak mudah, rada susah itu bersyukurnya, betul? Jadi kalau masa lalu berbicara tentang penilaian, masa kini itu berbicara tentang penentuan. Anda dan saya masih dikasih nafas kehidupan, menentukan ke depannya mau diapain nih hidup. Ini keluar dari ruangan ini mau diapain? Kalau sekarang kita lagi dengar firman. Setelah dengar firman mau gimana? Apakah kita mau lakukan percepatan dalam kehidupan kita? Atau kita mau stop, terhambat dengan apapun masa lalu yang telah terjadi, terus nggak mau ngapa-ngapain, terus ngambek sama Tuhan? Atau Anda mau mundur? Pilihannya maju, mundur, atau terhambat? Anda pilih yang mana? Tahukah Anda bahwa kalau maju ada resiko? Tapi resiko terbesar dalam hidup adalah tidak ambil resiko sama sekali. Anak Tuhan justru ketika terhambat hidupnya harus semakin merambat. Amin. Itu kalau masa lalu adalah penilaian, masa kini adalah penentuan. Mau dibawa kemana nih hidup? Untuk apa mau dibawa kemana? Untuk masa depan. Masa depan adalah pemaknaan. Apa yang Anda maknai dalam hidup itu menentukan jalan penentuanmu sampai dengan masa depan. Sampai kita nanti ketemu sama Meli sama Melita di surga. Amin. Tapi selama Tuhan belum izinkan, saya mau katakan ibu dari hati ya. Mereka rumahnya udah selesai di surga. Coba bilang kanan kiri, rumah kita belum selesai. Belum, tugas kita masih banyak di sini. Gak ada yang bisa menentukan kapan selesainya. Mereka tuh sudah menang, sudah selesai rumah di surga. Kita belum selesai. Kita yang masih harus berjuang di tempat ini. Gak mudah memang. Tapi saya percaya semakin hari kalau waktu kita merasa aduh gak gampang, aduh gak susah. Enggak rasanya susah sekali. Kita dengar kesaksian kita dikuatkan, amin. Masa penilaian. Ketemu masa penentuan, ketemu pemaknaan. Masa lalu, ketemu masa kini, ketemu masa depan. Kita tuh lupa sama yang namanya masa tunggu. Masa tunggu itu bukan penilaian. Masa tunggu itu bukan penentuan dan bukan pemaknaan. Masa tunggu itu perhentian. Kita tuh bergerak terlalu cepat kadang-kadang. Kita lupa berhenti sejenak. Kita lupa bersabat sejenak. Dengan segala aktivitas kita atas nama pelayanan boleh, atas nama pekerjaan boleh, atas nama keluarga boleh, terserah. Tapi kadang-kadang kita lupa sama perhentian. Saat dimana kita teduh sama Tuhan. Saat dimana tidak lagi aktivitas yang mengambil keputusan. Tapi di saat kita dengar suara Tuhan dan Tuhan bilang, tenang nak, tenang. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Amin. Ya, rasa syukur kita akan semakin bertambah. Nah, saya masuk di dalam masa sabbatical terpanjang menurut saya. Seingat saya yang lalu saya sempat cerita saya masuk sabbatical 40 hari, keluarlah lagu perdana saya judulnya Apa Adanya. Lalu kemudian lagu itu entah kenapa sama sih Bu, tadi pengalamannya sama, saya juga gak pernah tahu bahwa saya bisa menciptakan lagu ya. Karena saya buta nada terus terang, jadi mohon maaf song leader WL kalau tadi rada melenceng dikit ya udah segitu aja apa adanya ya. Lalu kemudian lagu ini diterjemahkan ke 4 bahasa. Dengan rasa syukur saya dan masih terheran-heran, lahirlah lagu kedua namanya Pribadi yang Mempesona. Saya tuh terpesona banget loh sama Tuhan. Cara Tuhan mencintaiku kok luar biasa. Lahir lagu kedua, setelah itu saya mulai aktif pelayanan. Aktif pelayanan kayaknya rada kurang ngerem kayaknya. Sampai saya harus masuk lagi ke dalam masa tunggu sabbatical terlama yaitu 8 bulan.
Dan di 8 bulan ini lahirlah satu lagu judulnya Masa Tunggu. Semua lagunya sudah ada di Spotify, Anda bisa dengar sendiri. Saya nggak akan bawakan hari ini karena hari ini bukan tentang lagu saya tapi tentang Melita dan Melisa. Amin ya. Jadi hari ini saya mau katakan gak nyaman masuk dalam perhentian. Tapi dengar dengan baik, perhentiannya sejenak kok. Sesaat. Ya, untuk kita menyadari kembali. Nah, di saat itu saya masuk, saya terkena osteoartritis. Jadi awalnya tuh saya masuk rumah sakit 12 November itu saya masuk UGD karena saya diare berat, saya infeksi pencernaan karena saya habis pulang dari Medan dari pelayanan luar kota, infeksi pencernaan 13 kali saya mohon maaf ke belakang sehingga saya sudah panas 42 derajat, lalu kemudian vertigo. Mungkin vertigonya gara-gara udah kehabisan cairan kali ya. Jadi saya vertigo berat dan saya 42 derajat Celcius dan saya buang air nggak berhenti saat itu masuk UGD. Lalu kemudian setelah selesai saya dirawat sedemikian rupa, mungkin 5 hari lah, hari ke-6 saya baru keluar dari rumah sakit. Nggak lama saya merasakan lutut saya sebelah kanan sudah tidak bisa berjalan lagi. Sakit sekali jadi saya kompensasi ke kiri. Biasanya kalau ada yang sakit kanan kompensasi kiri jadi agak pincang. Lalu kemudian sakitnya sudah tidak tertahankan sampai akhirnya ada satu titik di mana dia locking. Pada saat saya sudah duduk saya nggak bisa berdiri lagi, locking udah ngunci sama sekali. Mau dilurusin nggak bisa kan kalau duduk posisinya seperti ini ya L. Mau berdiri sudah nggak bisa. Tapi ketika saya sudah bisa berdiri dengan rasa sakit yang luar biasa, kalau saya mau duduk saya jadi nggak bisa duduk. Jadi lockingnya dua, ada di posisi berdiri, ada di posisi duduk. Lalu kemudian saya dibawa ke rumah sakit sudah dengan kursi roda waktu itu. Karena memang jalan dari lobi aja ke rumah sakit, ke ruang dokter aja udah gak kuat. Sakitnya luar biasa. Dan ternyata begitu dokter periksa, inflamasi berat, beliau mengatakan ini kemungkinan osteoartritis. Tapi osteoartritis sampai dengan kadar seberat ini pasti tidak mungkin langsung. Pasti ada gradually karena kalau osteoartritis bagian dari degeneratif penyakit yang memang bisa ada. Ibu kapan pertama kali merasa sakit? Saya bilang saya gak pernah merasa sakit dok. Loh gak mungkin sampai gak bisa jalan pasti ada sakit dikit, sakit banyak banget baru gak bisa jalan. Ibu kapan tuh sakit dikitnya? Saya bilang saya gak pernah merasa, kalau pegel sering dan saya pijit beres. Jadi saya gak pernah rasa sakit dok. Lalu dokter berkata bahwa kalau gitu kita MRI ya. Ya boleh, tapi saya udah meringis nggak bisa sama sekali pulang karena lutut saya lebih besar dari paha saya. Jadi lebih besar sebelah kanan. Jadi udah nggak bisa locking, akhirnya diambil keputusan untuk suntik steroid. Di situ saya baru tahu suntik steroid itu dokter bilang ini pertolongan pertama supaya kamu bisa jalan lagi setelah 24 jam. Nah singkat cerita saya mau kasih tahu aja ya yang namanya suntikan steroid di lutut itu. Haleluya. Saya terus terang gak takut sama setan. Karena setan bisa ditengking kalau hidup kita benar. Saya cuma ngeri sama jarum terus terang. Begitu jarumnya masuk karena dia harus masuk di ligamen. Saya gak pernah menyangka bahwa jarum yang masuk gitu panjang pakai belok di tengah jalan. Dia belok, dia masuk ke ligamen ADL ACL. Disitulah pertama kali Eka Hospital mendengar kemerduan suara saya. Saya berteriak sampai katanya kedengeran ke depan katanya. Sampai susternya tepuk-tepuk pipi saya, ibu napas. Karena saya hampir berhenti napas karena nahan sakit ya. Jadi dokter bilang mestinya kalau ibunya napasnya benar, sakitnya gak terlalu. Saya bilang dok gak usah banyak teori lah dok ya. Ini udah bisa napas aja udah haleluya gitu ya. Lalu kemudian 24 jam kemudian saya diharapkan bisa jalan, saya tidak bisa jalan. Saya tunggu sampai 48 jam ketika saya berdiri saya injeknya seperti injek kapas. Jadi kayak gak ada ubinnya sama sekali gitu. Lalu kemudian saya gak bisa berjalan, disusul 2-3 hari kemudian yang kiri inflamasi karena yang kiri sudah kerja keras kompensasi sejak beberapa waktu. Lalu saya balik lagi ke dokter, dokternya bilang yang kiri kan? Iya, ibu maaf kita harus lewati proses yang sama. Anda tahu yang pertama sakit banget, yang kedua sakit banget. Kenapa? Karena masih ada trauma di sana. Saya kasih tahu ibu-ibu sama bapak-bapak ya, semua kejadian dalam hidup kita ini walaupun perih, kita tetap percaya mendatangkan kebaikan, betul? Sebab itu tertulis di firman, kita gak bisa batalkan firman Tuhan. Tapi kalau Anda sudah tahu pernah kejadian, lalu Anda mengalaminya lagi, rasa takut Anda double, betul? Pasti double. Nah di saat itu akhirnya disuntik lagi, dokter bilang gak apa-apa ini part of the process, paling seminggu jalan.
Akhirnya dua-duanya saya merasakan sama seperti menginjak kapas. 1 bulan saya di kursi roda, lalu kemudian fisioterapi, dokter bilang ada 2 opsi. 1 PRP, tarik darah saya dengan plasma darah disuntikan 4 kali lutut kanan, 4 kali lutut kiri, 50-50. Atau yang kedua adalah TKR, Total Knee Replacement. Jadi saya harus diganti 2 lutut saya dengan lutut, kalau saya sih bilangnya kayak besi ya. Tapi saya pikir Tuhan, masa saya harus di usia 51 tahun jadi bionic woman gitu kan. Jadi saya bilang Tuhan, saya percaya dokter aja heran kenapa bisa baru sakit begini dirasakan. Saya juga pengen dokter heran untuk yang kedua kali atas mujizat-Mu. Singkat cerita, hari ini saya ada di tempat ini berdiri, sudah bisa pakai sepatu hak, tidak dengan PRP, tidak dengan TKR, tapi saya sepenuhnya terima mujizat Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi biasanya kalau saya ibadah, baru-baru sebulan ini saya kembali melayani Tuhan, biasanya saya duluan nangis karena setiap kali lihat tangga ke mimbar atau setiap kali jalan, setiap kali berdiri buat saya itu anugerah. Tapi hari ini sudah keduluan dengan kesaksian Bapak Ibu. Dan saya melihat Bapak Ibu kuatnya luar biasa, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi hari ini kita mau belajar firman Tuhan karena setelah saya 8 bulan harus menunggu proses saya fisioterapi, saya pakai tongkat lagi lalu kemudian berhasil berdiri di tempat ini. In between itu suami saya masuk rumah sakit, dioperasi 2 kali, anak saya masuk rumah sakit, mama saya dirawat di rumah sakit, belum selesai, saya belum selesai Bapak Ibu. Masih banyak kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi yang gak enak. Sampai akhirnya mama saya dirawat di rumah sakit 1 bulan, mama saya baru 100 hari berpulang ke rumah Bapak. Mama saya juga udah selesai rumahnya. Anda tahu sakitnya luar biasa. Kami adik kakak nih hamba-hamba Tuhan yang udah kenal ya sama Pastor Timothy dan Ibu. Gak kurang-kurang kami doa puasa. Kami tuh kalau doa udah rada ngotot. Doanya udah terserah tuh, enggak udah rada ngotot. Puasanya udah giliran didukung oleh gereja-gereja teman-teman semua. Jadi udah kayaknya all out. Tapi kalau Tuhan bilang selesai. Mama rumahnya udah jadi di surga. Nah perasaan duka cita bercampur sukacita itu emang unik. Karena di ibadah penghiburan saya gak tahu ini ternyata jadi viral, saya juga gak tahu. Ternyata ibadah penghiburan mama saya jadi viral karena kita praise and worship saat itu. Di saat mestinya orang sedang husuk tapi kita bersuka cita karena kita tahu mama sudah di surga. Saya nangis 2 bulan setelahnya. Saya nangis biasa tapi yang baru merasa kehilangan 2 bulan setelahnya. Di masa penghiburan saya masih kuat. Tapi dikala saya sendiri waktu itu saya sedang kuliah kembali di US. Di kamar saya udah gak bisa napas itu, baru sedihnya itu setelah 2 bulan. Baru berasa perih yang sampai sini tuh baru 2 bulan. Ternyata untuk bersedih aja butuh masa tunggu, butuh delay, butuh masa penantian. Sampai saya memahami, gak semua hal dalam hidup ini harus dipahami. Gak semua hal harus dimengerti. Mau cari tahu juga gak tahu. Tapi Tuhan cuma bilang gini, yang aku minta dari kamu cuma percaya. Kadang-kadang percaya gak perlu tahu. Yang penting percaya, yang itu yang Tuhan mau. Jadi hari ini saya mau bicara tentang 2 perasaan, yaitu bagaimana saya beradaptasi sampai saya bisa berdiri kembali di tempat ini dan bagaimana saya mengatur emosi saya. Saya mau bagikan kepada ibu-ibu terkasih ya. Kenapa? Karena wanita itu kan hebat ya dalam hal emosi, betul? Hebat dalam hal emosi atau hebat dalam emosian? Agak tipis sih. Wanita itu adalah pribadi berperasaan halus. Setuju? Bilang kanan kirinya, bukan makhluk halus ya. Berperasaan halus, setuju ya? Oke. Oleh sebab itu wanita sangat peka. Ibu bukan gak peka. Saya diberkati dengan kesaksian ibu, tapi ibu bukan gak peka. Tapi saat itu Tuhan tahu ibu tuh rasanya peka banget sama anaknya, betul? Tapi Tuhan sedang persiapkan. Nah kita itu adalah para wanita Allah yang peka. Makanya hanya wanita yang punya empati tinggi. Kalau nggak percaya hanya wanita yang bisa gandeng-gandengan ke toilet, betul? Bapak mau gandengan sama gembala sidang lain ke toilet? Nggak mungkin. Tapi kalau saya sama Ibu Evelyn kita ke toilet kita bisa gandengan, betul? Ketemu bisa cipika-cipiki. Tapi kalau suami Anda ketemu dengan suami teman Anda. Lalu kemudian dia, hai bro. Gimana kira-kira? Rusak perasaannya, betul? Ya.
Hanya wanita yang bisa kirim message dengan love. Betul? Hanya wanita yang bisa lakukan ini. Maaf ya bapak-bapak, Anda nggak boleh ikutan. Kalau ikutan norak banget ya, nggak boleh ikutan. Dan cuma wanita yang bisa ketika dia berbicara dia bisa bilang, "Say, darling, apa kabar? It's good to see you dear." Cobain kalau WL-nya ngomong sama suami Anda, "It's good to see you dear." Ada apa di antara mereka? Betul? Ya, nggak bisa. Hanya wanita yang punya. Makanya wanita itu diizinkan bersama-sama dengan kepekaannya, wanita akan lebih mudah menangis. Setuju? Makanya wanita itu kalau lebih mudah menangis, wanita berhubungan dengan lebih mudah berbicara. Aneh ya? Wanita kalau nangis pasti nutupin mulutnya. Betul? Karena di sini kontrolnya. Pria kalau nangis, karena di situ kelemahannya. Betul? Hati-hati kalau nanti pulang lihat suami Anda nangis. Karena wanita sanggup berkata-kata 20.000 sampai 27.000 kata. Kok bedanya gapnya jauh Gina antara 20.000 sampai 27.000? 27.000 khusus mertua wanita. Dia agak tambah 7.000 daripada yang lain ya. Nah oleh sebab itu wanita bisa melakukan hal yang banyak. Saya tidak percaya multitasking ya ibu-ibu. Saya nggak percaya ada multitasking, saya percayanya autopilot. Ketika wanita sudah terbiasa masak, sambil ngangkat telepon, dia autopilot, tidak ada multitasking ya. Pengajaran yang sesat kalau bilang ada multitasking, nggak ada. Tapi dia sudah terbiasa melakukan kedua hal bersama-sama, dia jadi autopilot. Sambil nonton sinetron juga bisa. Ceritanya tetap nyambung. Sambil ngajarin anak juga bisa. Bukan karena dia multitasking, salah ajarannya. Tetapi dia sudah autopilot. Kenapa bisa autopilot? Karena wanita adalah manajer terhandal di dunia. Makanya kalau saya mengajar leadership di company, saya tuh fasilitator, ibu yang berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, saya juga learning partner, saya membangun kapasitas dari berbagai financial institution. Orang bilangnya trainer, saya bilangnya learning partner. Karena kita saling belajar. Saya bilang pembelajaran manajemen terbaik itu adanya di rumah. Jadi ibu-ibu jangan pernah berkecil hati kalau ibu-ibu merasa bahwa saya bukan ibu karir loh. Justru karir terbaik di dunia, termulia itu adanya di rumah. Itu gak gampang loh ngurusnya. Kalau gak percaya, kalau ditanya obat batuk taruh di mana? Ibu-ibu pasti akan jawab. Lemari kedua sebelah kanan ada pelang nomor 2, kaleng warna biru, ujungnya ada pitanya. Nah di situ kamu buka. Ketemu gak? Pasti ketemu. Pasti ketemu. Nah makanya kita tahu bahwa wanita itu punya memori yang luar biasa. Wanita itu juga dapat menjadi orang yang berpengaruh. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak gak usah ikutan ya, gak usah jawab ya. Ibu-ibu aja khusus ibu-ibu. Ibu-ibu kalau punya mau satu deh misalnya sepatu. Satu nih udah naksir berat sama nih sepatu ya. Tapi budget bulan ini belum bisa beli sepatu itu ya ibu-ibu atau sepatu atau tas atau apa aja deh. Kira-kira didoakan gak? Wih hebat loh sepatu aja didoakan ada jawaban iya ya. Saya mau tanya langsung ke finalnya. Apa yang Anda mau ibu-ibu kira-kira pasti dapat gak? Dapat pasti. Tuh loh ibu-ibu. Pasti dapat. Ibu-ibu kalau punya mau sesuatu pasti dapat. Bahkan dikatakan ibu-ibu adalah detektif yang lebih handal dari detektif dunia. Saya mau kasih tahu ya itu kalau dipakai buat Tuhan luar biasa. Saya mau tutup di statement ini sebelum kita masuk firman Tuhan. Wanita Allah, engkau adalah senjata terhebat di tangan Tuhan. Kau sudah diinvest gitu banyak dari ujung kepala sampai ujung kaki, betul? Kalau engkau pakai jadi pendoa, engkau jadi pendoa yang handal. Karena engkau berdoa dengan iman pasti dapat gitu modelnya. Nah oleh sebab itu kita mesti belajar ada hal-hal yang di luar ekspektasi kita, betul? Multimedia boleh silakan dibukakan. Jadi judulnya hari ini adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan wanita dan pria punya kemampuan beradaptasi. Terutama beradaptasi kepada hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Kan gak semua hal menyenangkan buat hidup kita, betul? Kita sudah dengar kesaksian, saya juga, buat saya tuh sampai sekarang gak habis pikir. Tapi kata Tuhan gak semua hal harus masuk akalmu Gina. Kadang-kadang cukup masuk hati, udah gak usah masuk akal. Dan bagaimana kita mengelola emosi ketika keadaan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi keadaan yang tidak sesuai itu kita mau sama-sama beradaptasi dulu ya. Beradaptasi atas banyak hal, Anda suka gak suka kita perlu beradaptasi kok. Karena di bulan depan akan ada pergantian untuk pemimpin bangsa baru, akan ada adaptasi. You may like him, you may not like him, you need to pray for him, betul?
Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jangan terpicu dengan netizen yang sibuk untuk debat kusir yang mana yang bagus, yang mana yang buruk. Mendingan waktunya dipakai untuk berdoa. Amin ya, berdoa buat bangsa ini. Dan dituliskan di situ kemampuan yang kita mau pelajari adalah kemampuan beradaptasi. Saya baca yang kuning sama-sama yuk, bantuin 3, 2, 1. Kemampuan untuk bisa beradaptasi di berbagai keadaan. Termasuk yang gak ideal. Kita tuh beruntung loh hari ini dipilih Tuhan. Ini akan jadi materi mati kalau gak ada kesaksian Bapak Ibu, betul? Kalau gak ada kesaksian dari Papa, Mama, Melisa, dan Melita. Gak akan ngerti kita, udah tau lah kayak gini. Tapi kita lihat contoh yang beradaptasi. Anda sudah lihat ketidaknyamanan dalam beradaptasi. Betul? Jadi kita belajarnya bisa lebih cepat di berbagai keadaan termasuk yang gak ideal, yang gak sesuai ekspektasi. Bagaimana respon kita menentukan mau maju, mau terhambat atau mau mundur. Tapi kita belajar firman Tuhan kalau dibaca satu perikop judulnya adalah untuk segala sesuatu ada masanya. Tapi kita mau baca satu ayat aja. Yuk 3, 2, 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tadi saya sudah buka dengan 4 masa. Masa apa aja? Lalu, masa kini, masa depan, masa tunggu. Karena kita masih ada di bawah langit. Artinya ketika kita masih ada di bawah langit, semua masa ada durasinya. Karena kita masih berhubungan dengan jam yang namanya kronos. Betul? Semua yang di bawah langit itu ada durasinya. Makanya musim itu ada durasinya. Jadi gak akan pernah pencobaan-pencobaan yang terjadi diizinkan Tuhan itu melampaui kekuatan kita. Amin. Nah, kita belajar dari musim ini ada satu rema firman Tuhan di Amsal 31 ayatnya yang ke-21. Satu ayat aja deh. Kita baca ya. Yang berhubungan dengan durasi, yang berhubungan dengan musim. Gampang. Ada di Amsal 31 ayat 21. Dia menjelaskan dengan jelas tapi remanya luar biasa karena Tuhan mau mengajar kita, mau mendidik kita lewat kebenaran firman Tuhan. Kita baca dengan keras. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Salju berbicara tentang musim. Anda jangan main-main kalau sama musim salju. Saya sengaja ambil foto ini ketika saya ada di 2012. Saya ada di Boston di badai salju. Tidak terlupakan betapa beratnya saya harus pakai baju berlapis-lapis. Betapa beratnya saya harus melangkah kuliah lagi. Itu tuh naik mobilnya masih gak apa-apa. Tapi menuju ke kampusnya masuknya tuh antara lobang apa bukan. Ini masalahnya kalau saya injek nih, injeknya dalam apa enggak gitu. Karena begitu tebalnya. Tapi di sini Tuhan berikan rema yang begitu luar biasa. Bahwa ketika berbicara tentang musim, Anda harus siap dengan pakaian Anda. Betul? Anda gak bisa pakai batik tipis di tempat ini. Gak bisa. Anda akan kedinginan luar biasa, betul? Dan Anda gak bisa pakai baju berlapis-lapis sampai setebal itu di Serpong. Anda akan meleleh luar biasa, ya kan? Nah oleh sebab itu kita belajar remanya dari pakaian yang pertama dengan cepat. Pakaian itu dipakai melekat tiap hari sama badan kita, betul? Ada di sini yang kadang-kadang pakai pakaian, kadang-kadang enggak? Enggak mungkin ya. Dia selalu melekat bukan kadang-kadang berbicara tentang kita harus senantiasa melekat di kita. Mempersiapkan diri untuk segala perubahan. Jangan ngomong sama saya anak Tuhan bilang, aduh gak siap. Kan pakai baju senantiasa. Anda harus siap, saya harus siap dengan perubahan apapun yang terjadi termasuk untuk bangsa ini. Harus siap. Kenapa? Karena kita punya Allah yang besar. Amin. Ya, oleh sebab itu kita sama-sama diajarin sama Tuhan. Kalau misalnya kita nggak siap, ada resiko nggak? Ada. Saya catat di sini. Kenapa Tuhan mau kita lakukan persiapan atau preparations? P yang pertama. Nanti kita bahas cuma 3P kok ya. P yang pertama. Kenapa Tuhan mau kita lakukan persiapan? Karena akan ada resiko ketika Anda tidak melakukan persiapan. Ada nggak ayatnya? Ada di Lukas 12 ayat 47. Jadi hidup adalah pilihan kan? Kesalahan dalam hidup adalah ketika kita tidak memilih sama sekali. Kita baca yuk Lukas 12 ayat 47. Ini tuh di satu perikop judulnya kewaspadaan. Bayangin persiapan apa hubungannya dengan kewaspadaan. Persiapan mah persiapan aja. Kalau gak siap-siap juga gak apa-apa. No. Itu nilai dunia. Kalau nilai kerajaan Allah Anda gak siap, Anda harus waspada. Pernah dengar kisah 5 gadis dara yang bodoh dan bijaksana? Oke, itu sudah cukup untuk satu pembelajaran. Tapi kita mau belajar di Lukas 12 ayat 47. 3, 2, 1. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tapi
Ini tipe pertama ya. Tidak mengadakan persiapan, tipe pertama. Atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Kenapa saya katakan tipe yang pertama? Ada orang-orang yang belum ngerti kehendak tuannya apa. Kalau dia belum mengerti kehendak tuannya, plus dia tidak melakukan persiapan, sama juga dengan tidak melakukan apa yang dikehendaki, dia menerima banyak pukulan. Jangan heran banyak orang yang ngakunya Kristen, KTP-nya Kristen, ibadah, penyembahan, tapi masih menerima pukulan. Jangan pernah heran, pukulan itu sama dengan hajaran, pakai H ya, hajaran. Orang yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, namun tidak melakukannya, kategorinya pelanggaran Bapak Ibu. Kalau Anda belum tahu kebenaran firman Tuhan, Anda melakukan kesalahan, kategorinya bukan pelanggaran, kategorinya kebodohan. Untuk orang-orang kebodohan harus diajar, nggak usah pakai hak. Tapi kalau Anda sudah tahu kebenaran firman Tuhan, Anda mengabaikannya, Anda tidak melakukannya, kategorinya kedegilan. Kategorinya pelanggaran. Kalau pelanggaran harus ditambah huruf H depannya. Jangan takut. Dan ini Alkitabiah. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Ada haknya. Demikian firman Tuhan, K-nya besar. Sebab itu Tuhan mau engkau relakan hatimu dan bertobatlah. Jadi keduanya baik diajar maupun dihajar itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Tanya kanan kiri, kamu mau pakai H apa enggak? Kalau bisa pilih lebih baik kita diajar, betul? Ya, jangan pilih yang dihajar. Tapi sedianya harus dihajar itu memberikan kita efek jerah. Jadi yang paling pertama saya ajak kita semua untuk lakukan persiapan sebaik-baiknya. Yang belum habis-habis baca Alkitab, bertobat, baca Alkitab. Supaya enggak ada surprise factor lagi. Semua sudah disuratkan di dalam kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau Anda belum tahu, Anda belum belajar. Kategorinya kebodohan boleh masuk dalam pengajaran. Tapi kalau Anda sudah tahu tidak melakukan kategorinya, pelanggaran harus dihajar. Menerima banyak pukulan. Setahu saya banyak pukulan itu sakit loh, luar biasa. Ya, tapi saya percaya setiap kita yang mengasihi anak-anak kita sekalipun, kita sempat kok marahin mereka, betul? Demi kebaikan. Yang kedua, pakaian itu bukan hanya bicara tentang melekat, bukan hanya berbicara tentang preparations, dia juga bicara tentang beradaptasi, betul? Sesuai iklim, sesuai acara. Jadi kita wajib untuk paham apa sih tujuannya kita berpakaian. Ada di sini yang kalau tidur pakai jas lengkap? Jangan ya Dek ya, jangan. Ribet, betul? Ada di sini yang tidur pakai kebaya? Nggak ada ya, karena kita tidur aja pakai dress code, betul? Harus sesuai. Nah makanya ini berbicara tentang purpose. Dalam kehidupan kita, kita akan sanggup mengatasi segala perkara kalau kita tahu purpose-nya apa. Dan Tuhan gak pernah ketukar purpose kita dengan orang lain, betul? Nah kalau Anda punya purpose, saya percaya apapun yang Anda lakukan pasti punya kekuatan baru. Saya belajar begini, seorang atlet pelari itu bisa menang karena fokusnya pada garis finish, betul gak? Fokusnya bukan kepada pelari lain. Bayangin nggak seorang pelari tahu finish line-nya di situ, dia cuma ngeliatin pelari yang lain. Dia nggak akan mungkin bisa sampai kepada finish line. Mari kita baca sama-sama kebenaran firman Tuhan di Filipi 3 ayat 13-14. 3, 2, 1. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi larinya juga nggak boleh lari mundur ya. Terus dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Sudah tahukah kita untuk apa kita hidup? Kalau belum tahu baca bukunya banyak. Kalau belum tahu minta sama Tuhan, tapi tidak ada satu orang pun yang lahir ke dunia kecelakaan. Pasti ada purpose tertentu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah ternyata saya temukan bukan cuma 2P, bukan cuma preparations, bukan cuma purpose. Tapi ketika saya baca ayat ini di dalam terjemahan baru, dia menggunakan kata rangkap. Tapi kalau Anda minggir sedikit ke terjemahan lama, dia nggak menggunakan kata rangkap. Dia menggunakan kata lapis 2. Dan saya mengalami kalau di musim dingin, Anda nggak bisa pakai satu lapis tuh. Pakai innernya dulu 2, 3, 4, kalau udah tahu nih minus 12, 5, begitu keluar pakai lagi 6, betul? Anda berpakainya berlapis-lapis dan untuk bicara berlapis-lapis Anda butuh kesabaran.
untuk melakukannya, butuh waktu untuk melakukannya. Dan bicara tentang sabar, sabar itu gak dibutuhkan di tempat yang enak, betul? Kesabaran bukanlah kemampuan untuk menunggu, tapi kemampuan untuk tetap berperilaku baik di saat penantian. Di masa tunggu yang Anda gak tahu kapan selesainya, Anda tetap berperilaku baik. Sabar itu ada 3 macam ibu-ibu. Anda sabar sama jawaban doa Tuhan namanya iman. Anda sabar sama orang lain yang nyebelin banget sama Anda, itu namanya hormat. Gak apa-apa orang nyebelin tapi kami masih tetap menghormati. Sabar sama keluarga itu namanya cinta. Sabar sama Tuhan namanya apa? Iman. Sabar sama orang lain namanya hormat. Sabar sama keluarga namanya cinta. Dan sabar itu pasti di posisi yang gak nyaman. Makanya Roma 12 ayat 12 mengajarkan kepada kita 3, 2, 1 bersukacitalah dalam terus sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Makanya kalau bicara tentang P yang terakhir, patience, itu butuh cara kita mengelola emosi. Ini gak cuma bicara tentang adaptasi, 3P-nya, bukan cuma preparations, bukan cuma purpose, tapi juga patience. Patience-nya ini loh, kesabarannya ini loh yang membutuhkan kita piawai, kita mampu untuk kita bisa mengelola emosi kita. Amin. Ini penting buat wanita, jadi saya mau sampaikan, Anda gak bakalan bisa mengelola emosi kalau Anda gak kenalin dulu emosimu apa. Anda gak bisa untuk mengelola emosi kalau Anda gak nerima emosi Anda. Saya tuh, mama saya Manado Belanda, papa saya Chinese. Jadi kategorinya Indonesia Timur ya, emang suaranya kayak gini, bawaannya kayak gini. Bukan saya gak lemah lembut, setelannya udah begini ibu-ibu ya. Jadi orang suka bilang Gina galak gitu. Bukan galak, emang setelannya udah gini, face-nya juga kayak gini. Jadi suka dibilang judes, ya udah setelannya bawaan Tuhan kayak gini. Kita mesti melihat, mengenal emosi kita dan menerimanya. Nah orang kadang-kadang berkata emosi itu negatif atau positif. Buat saya gak ada emosi positif dan negatif, adanya emosi uncomfortable dan comfortable. Menangis positif apa negatif? Bingung kan jawabnya? Orang menangis bukan orang yang lemah, tapi orang yang udah kelamaan kuat, makanya dia nangis. Ya. Kalau ditanya marah, emosinya negatif apa positif? Kayaknya sih negatif ya Jin. Ya, Tuhan Yesus pernah marah gak? Apakah artinya Tuhan Yesus negatif? Siapa yang berani bilang Tuhan Yesus negatif? Tuhan Yesus marah di mana aja ketika orang-orang melarang anak-anak datang kepadanya. Yang kedua yang saya catat, Tuhan Yesus marahin Petrus karena pemikirannya gak sejalan dengan kehendaknya. Tuhan Yesus marah sama pedagang-pedagang di depan bait Allah, betul? Jadi marah itu bukan emosi negatif, uncomfortable, betul? Nah oleh sebab itu ada tandanya yang Tuhan berikan yaitu air mata. Saya percaya gak semua dari kita tadi gak ada yang gak terharu, betul? Air mata itu harus berubah jadi mata air. Ibu bapak sudah mengubah air matamu jadi mata air buat kekuatan kita, betul? Kita tuh tadi lihatnya air mata bu. Kita juga keluar air mata waktu Anda bersaksi. Makanya tadi sopan banget bapak ibu bilang, maaf ya kalau saya nangis. Saya bilang, oh Tuhan saya baru ketemu orang sopan banget. Ini pasti nangis, gak usah bilang juga pasti nangis, betul? Tapi air mata bapak ibu itu jadi mata air buat kami. Udah jadi kehidupan buat kami, kuat. Gina baru segini aja kok kuat. Lihat di depan sana ada orang yang jauh lebih kuat. Dan itu semua atas setianya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus penolong kita, amin. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, makanya orang sedih nangis. Orang marah suka nangis gak? Orang bahagia nangis gak? Pernah lihat orang dapat kejutan bahagia nangis? Pertanyaan saya, nangis negatif apa positif? Jadi pusing kan kalau bilang positif atau negatif, tapi dia comfortable. Berarti ada nangis yang comfortable, ada jenis nangis yang uncomfortable. Makanya kita mesti ngerti dulu emosi itu apa sih. Emosi itu sebetulnya adalah reaksi dari apa yang kita alami sebagai manusia. Nah reaksi itu jadi respon terhadap peristiwa. Nah ini ada atlas emosi, pernah nonton Inside Out? Ada joy, ada sad, itu maksudnya. Nah Paul Ekman itu mengkategorikan ada 5 macam. Kenapa bisa jijik? Jijik itu kayak geli gitu ya. Jijik, sedih, senang, marah, takut sebagai emosi yang paling dominan yang ada di manusia. Karena terdeteksi dari raut wajah. Jadi dia pasangkan alat,
kalau orang worry itu pasti nggak mungkin nggak mengerut. Kalau orang happy pasti dia ada titik-titik di mana dia menarik wajahnya ke atas. Kalau sedih pasti turun sedikit, nggak mungkin, nggak ada orang sedih gini gitu, nggak ada ya. Jadi dia membacanya dari raut wajah. Dan di sini saya belajar bahwa kita nggak pernah diajarkan bagaimana untuk berbicara dengan wajah kita. Makanya ada mesin namanya lie detector, betul? Oh, Anda mulutnya bisa bohong, mukamu nggak bisa bohong, Bapak Ibu. Jantungmu nggak bisa bohong. Deg-degan juga, keringetan juga nggak bisa bohong. Mulut bisa manis. Tapi hati, muka nggak bisa bohong, betul? Makanya orang bisa bersilat lidah, tapi orang nggak bisa bersilat wajah. Saya nggak pernah dengar ada orang bersilat wajah. Nggak ada. Adanya bersilat lidah. Amsal mengajarkan kepada kita hal itu. Kalau Anda baca Alkitab tuh, Alkitab udah ngajarin kita semuanya. Kita baca yuk, seperti air mencerminkan. Demikianlah hatinya manusia mencerminkan manusia itu. Gimana caranya kita mengelola emosi? Baca firman Tuhan, tahu kebenaran firman Tuhan. Jadikan itu hikmat dalam hidupmu. Karena ketika engkau tahu hikmat Tuhan, dia akan menolong kita untuk mengelola emosi. Buktinya ada di mana, Gina? Ada di Pengkhotbah 8 ayat 1, bukan kata saya. Mari kita sama-sama baca. Siapakah seperti orang berhikmat dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Tahu nggak? Kita nggak bisa bersilat wajah, tapi kita bisa merubahnya ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan. Nah, itu adalah bagian yang pertama. Dengan cepat kita sudah mengenal emosi. Emosi ada 5. Udah nggak boleh ngomong emosi negatif positif ya hari ini. Udah nggak bisa lagi karena udah belajar ya. Udah terima ajaran. Kalau terima ajaran tidak melakukan, kategorinya harus terima hajaran. Oke, yang ini udah nggak boleh, udah ngerti. Nggak ada tuh emosi negatif positif, nggak ada. Adanya uncomfortable dan comfortable. Sekarang kalau sudah mengenal emosi, yuk kita terima. Sampai kita nggak nyaman, marah, nangis Gi. Kesel, nangis Gi. Curahkan isi hatimu sama Tuhan, bukan curahkan di sosial media. Nangis Gi sama Tuhan. Tuhan ciptakan air mata untuk kita benar-benar bisa ngadu sama Tuhan, mengubah air mata kita menjadi mata air. Tidak semua orang bisa mengubah air matanya jadi mata air. Ketika orang itu tidak bisa mengubahnya, Anda akan sibuk dengan pity party. Pernah dengar? Sibuk ngasihanin diri sendiri. Padahal lewat kisahmu, lewat air matamu, justru bisa naik ke poin kedua untuk engkau berdamai dan pulih. Ibu, Bapak, saya nggak tahu Bapak Ibu akan kesaksian hari ini, sungguh. Saya baru tahu 2 hari yang lalu. Saya kaget, saya rindu sama Ibu. Tapi saya mau katakan ini nggak gampang ini bicara depan orang yang sudah mengalami, betul? Mau pulih itu nggak gampang. Sampai air matanya berubah menjadi mata air. Tahu nggak kenapa? Sebab Tuhan menanggung sengsara kita. Baca ya sama-sama ya, balik kembali multimedia. Sebab Tuhan menanggung sengsara kita. Kita baca Mazmur 56 ayat 8 atau online-nya di ayat 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh di mana? Kirbat tuh kalau pakai bahasa aslinya dari New King James Bible bilangnya botol ya. Tapi sebetulnya nggak ada botol waktu itu, bukan botol ya. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Apa sih artinya? Bukan Tuhan nggak tahu satu tetes Anda tuh gara-gara apa. Bukan Tuhan gak tahu, Anda sesegukannya seperti saya 2 bulan setelah mama meninggal tuh. Itu Tuhan bukan gak tahu. Anda tersinggung dikit nangis juga Tuhan bukan gak tahu. Kenapa? Sebab ketika itu terjadi engkau nangisnya ke Tuhan. Makanya Tuhan daftarkan. Artinya apa sih kalau Tuhan daftarkan? Tuhan mendokumentasikan. Sebab Tuhan adalah Allah yang maha tahu, betul? Tapi ketika engkau ngadunya sama Tuhan, Tuhan dokumentasikan. Tuhan taruh di dalam kirbatnya. Sehingga air mata berubah menjadi mata air. Baru pulih. Gimana caranya sih? Sedih itu jadi pulih. Gimana caranya, Gina? Ketika engkau ngadu sama Tuhan. Engkau pulih. Sebab yang namanya pemulihan bukan berarti gak pernah ada keretakan. Siapa bilang pemulihan itu artinya semua baik-baik aja? Saya bikin quote ini, pemulihan bukan berarti tidak pernah ada keretakan. Ketika kita harus kehilangan anak kita itu keretakan. Ketika kita harus sakit itu keretakan. Ketika finansial kita berantakan itu keretakan. Ketika hubungan suami istri retak itu keretakan. Betul? Bukan berarti tidak pernah ada keretakan, tapi justru membuktikan bahwa kita pernah berjuang loh. Makanya keluar air matanya.
Dan ketika dipulihkan, keretakan itu sudah gak punya kendali lagi atas hidup kita. Bapak Ibu pada saat sudah gak punya kendali, 5 bulan setelahnya berdiri di sini gak gampang loh. Saya tuh tadi siap-siap karena saya rasa di sini badannya yang paling besar saya. Jadi kalau sampai ibu gak kuat berdiri, saya siap Bu untuk pegang ibu. Itu gak gampang, 5 bulan. 5 bulan itu baru ya, sangat baru. Oke. Dan akan selama-lamanya baru kalau buat seorang ibu, betul? Tapi waktu berdiri, ada alasan untuk saya gak bersaksi, betul? Gak bisa, orang juga ngerti, gak semua orang bisa berdiri di tempat ini. Tapi ternyata walaupun ada keretakan itu sudah tidak punya kendali lagi, air matanya tetap ada. Tapi mau berdiri diundang ke tempat ini karena mau sharing mata air ke Anda dan saya. Mata air kehidupan bahwa kita adalah umat pemenang, kita tetap kuat di dalam Tuhan, amin. Nah oleh sebab itu bicara keretakan, ada hal-hal yang kalau berkeping-keping tuh gak bisa gampang beresinnya, sepakat ya Bu? Gak bisa gampang, gak bisa dicopotin ganti hati baru begitu aja gak bisa. We need to repair it, kita harus memperbaikinya. Di sini saya ketemu ibu, saya percaya bukan suatu kebetulan. Di sini saya ketemu ibu lagi dan saya mau sampaikan Kinsukuroi. Ibu masih ingat? Kinsukuroi Katsugi adalah bagaimana cara memperbaiki yang sudah retak berantakan. Caranya gimana? Semua pecah belah yang sudah hancur merasa tidak berharga. Pada saat keretakan terjadi dalam kehidupan kita rasanya gak berharga sama sekali. Tapi dengan cairan emas yang dimasukkan untuk merekatkan keretakan itu, harga sebelum retak sama harga setelah retak lebih mahal harga setelah retak. Pada saat saya belum pernah mengalami di kursi roda, saya gak bisa bersaksi. Karena saya belum pernah mengalami, betul? Tapi pada saat saya berdiri di tempat ini, saya sih kalau present worship sekarang udah gak mau diem-diem aja, udah mau loncat-loncat. Kalau dulu sih ya kan nanti saya khotbah berdiri. Gak usah terlalu berdiri dulu lah, duduk aja nanti kan giliran saya berdiri. Sekarang saya gak mau rugi. Kaki ini masih bisa melompat buat Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah pernah rasakan retaknya. Meniskus saya menipis, ligamen saya ADL, ACL saya robek. Saya punya kista di belakang lutut saya. Tapi itu semua mujizat ketika Tuhan menyembuhkan. Amin. Ya. Jadi ada perasaan bahwa iya memang sih yang retak, yang remuk itu gak enak rasanya. Tapi ketika kita tahu ada cairan emas yang masuk dalam kehidupan kita, hidup kita akan jauh lebih berharga. Dan ternyata ditulis loh di Mazmur 34 ayat 19, firman Tuhan gini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan dekat sama siapa? Yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Perasaan yang gak nyaman, tapi kita itu adalah tanah liat, Tuhan itu adalah penjunannya, betul? Kinsukuroi yang paling saya suka adalah yang gambar ini. Selain warnanya saya suka, ini pecah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini piring kalau punya perasaan. Seandainya piring ini punya emosi, dia bilang Gina udah bukan uncomfortable lagi Gina. Malu, gak berharga, sebagai piring saya gak perform, betul? Kalau dia punya emosi dia pasti sakitnya luar biasa. Tapi ternyata ketika dia terpecah dimasukkan cairan emas itu jadi jauh lebih mahal. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin gak pecah 9. Mungkin pecahnya ratusan, betul? Ya, rasanya berkeping-keping. Tapi kita tahu bahwa ketika kita terpecah sebagai bejana tanah liat, kalau ada firman Tuhan dalam kehidupan kita, dialah harta terpendam itu. Kita baca ya sama-sama dengan keras 3, 2, 1. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Sampai sini saya kalau bawakan ayat ini ke orang lain, belum ada kesaksian sebelumnya mungkin gak terlalu bunyi ya. Tapi hari ini makanya saya bilang ini ibadah spesial. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yang duduknya di belakang Bapak Ibu tepuk-tepuk bilang terima kasih. Saya dikuatkan, betul? Ya. Tadi bisa berdiri di tempat ini mengisahkan kehilangan. Waduh, itu sih bukan dari Bapak Ibu. Itu kekuatan dari Tuhan. Itu yang tertulis di lagu itu. Yesuslah penolong yang setia. Pak, Bu, saya sih gak mampu berdiri begitu, terus terang. Itu kalau bukan air mata berubah jadi mata air, gak mungkin bisa lakukan. Betul?
Lanjut ya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak. Kami habis akal, namun kami dianiaya, namun kami dihempaskan, namun kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata. So here I am standing. I have been broken. Gina nih rusaknya banyak. Saya pernah mengalami pelecehan seksual ketika saya kuliah di Belanda. Memang tidak tubuh ke tubuh, sentuhan ke tubuh. Tapi buat wanita tetap gak enak. Saya pernah jadi pembantu rumah tangga, saya pernah dilecehkan. Saya putus sekolah. Ada hal-hal yang gak nyaman dalam kehidupan saya. Keluarga saya ribut besar, pernah. Mama, papi, kakak, adik, orang tua berantem, pernah. Gak ada keluarga yang gak ada dramanya. Betul? Tinggal mau berapa seri. Kami keluarga hamba Tuhan semua. Ada ributnya gak? Banyak. Value-nya beda gak? Banyak bedanya. Tapi kita tetap bertahan. Ada gak orang yang ngomong, kok keluarga hamba Tuhan kayak gitu? Ada, banyak. Kok hamba Tuhan kayak gitu? Banyak, gak usah didengerin, denger Tuhan aja. Amin. So here I am, I have been broken. Hancur nih. Kalau mau diingat apa kata orang gak jadi berdiri di sini. Betul? You have been broken. Gak ada satupun di tempat ini yang bilang bahwa Anda adalah sempurna. Betul? We are all have been broken. Bukan piring yang saya mau sampaikan ke Anda. Ini yang saya mau sampaikan ke Anda. Pecah berapa Anda? Saya mungkin ratusan pecahnya. Saya gak bisa cerita semua karena waktu. Betul? I have been broken. But here I am standing. I'm still moving forward. Karena saya gak milih mundur. Saya gak milih terhambat. Saya milih maju. Saya milih pemaknaan dalam kehidupan saya. Sampai nanti ketika kita semua berpulang ke rumah Bapak. Udah ada maknanya. 5 bulan yang lalu. Melita berpulang, masih tetap bermakna di sini Bapak Ibu. Sampai selama-lamanya kisah Bapak Ibu masih tetap bermakna di sini. Tak akan pernah dilupakan, betul? Betapa kuatnya, betapa luar biasanya. And growing stronger in faith every single day. Be patient Bapak Ibu. Sabar ya. Sabar itu memang dalam kesesakan sih. Sabar itu emang gak enak. Tapi hanya dekat saja Allah saja kita percaya kita kuat. Amin. Segitu pecahnya saya dan Anda. Segitu remuknya Anda dan saya. Untung Tuhan gak lihat rupa loh. Untung Tuhan gak lihat rupa. Tuhan lihat hati. Tuhan Yesus memberkati, kita bangkit berdiri. Saya mau nyanyikan lagu ini sama-sama yuk buat kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami dikuatkan dengan kesaksian nyata, kami melihat dahsyatnya perbuatan Tuhan atas keluarga ini. Kami mendengar isi hatimu, kami lakukan 3P Tuhan, kami lakukan preparations, kami lakukan hidup kami punya masa depan gemilang. Kami punya purpose dalam kehidupan. Dan dalam menjalankan untuk kami meraih purpose, kami harus sabar. Kami mau punya patience Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami sekalipun kami remuk. Sekalipun banyak air mata mengalir Tuhan. Sekalipun kami terpecah berkeping-keping. Tapi kami mau katakan air mata itu sudah berubah jadi mata air. Kami dipulihkan, kami pernah retak tapi keretakan itu udah gak ada kendali lagi atas hidup kami. Bahkan kami mau berkata hanya dekat kasih-Mu Bapa. Kami baru tentram. Sebab Engkau yang terima kami sepenuhnya. Engkau yang melapisi emas atas kepingan-kepingan hati kami. Walau dunia melihat perpecahan yang terjadi, dunia melihat kehancuran yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi Engkau memandang kami sampai kedalaman hati dan Kau katakan Kau indah nak. Kau indah. Terima kasih Bapa. Katakan sama-sama. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Engkau menerima. Terima kasih Tuhan Yesus. Yaralabayasi, karalamu, yaralabayasi. Dengan sepenuhnya, walau dunia
yang terdekat sekalipun. Tuhan, ini yang kami mau Tuhan. Jaga hati kami Bapa. Kau menjaga hatiku, yes Lord, supaya kehidupan Engkau jadi mata air, supaya Engkau jadi mata air senantiasa. Biarkan musik mengalun dengan lembut. Saya tahu waktu saya habis. Tapi Anda gak perlu lihat kiri, gak perlu lihat kanan. Kalau ada di antara para wanita Allah, bahkan Bapak, yang merasakan I have been broken. Hancur banget rasanya hidupku. Gak kuat Tuhan. Tapi kalau hari ini Engkau datang ke tempat ini, Engkau sudah dengar kesaksian begitu luar biasa. Kesesakan yang begitu luar biasa saja Tuhan kasih kekuatan. Kau sudah lihat mata air terbukti, kau dengar dengan telingamu, kau lihat dengan matamu, kau live datang ke tempat ini, kau gak lihat itu live streaming. Tapi engkau dipilih Tuhan untuk lihat betapa engkau Allah penolong yang setia. Dan saat ini engkau merasakan hancurnya berkeping-keping. Bukan lagi 9 keping lebih daripada itu. Dan engkau merasa dirimu, aku gak berharga Tuhan, aku jadi wanita merasa gak berharga, aku gak bisa apa-apa. Aku hancur Tuhan. Kalau engkau orangnya cukup angkat tangan di tempatmu, gak usah lihat kiri, gak usah lihat kanan. Hirialah bayasi, karalamo, yaralah bayasi. Tangan mereka terangkat Tuhan, mereka ngaku bahwa mereka butuh Engkau lebih dari segalanya. Mereka butuh cairan emas itu Tuhan. Mereka butuh Tuhan harta rohani itu Tuhan. Untuk melapisi semua kepingan-kepingan yang telah terjadi dalam kehidupan mereka. Kau lihat hati mereka Tuhan. Dengan segala kerendahan hati mereka angkat tangan di hadapan-Mu. Berkata bahwa Tuhan ini air mataku kau tanggung dalam kirbat-Mu Tuhan. Engkau mendaftarkan setiap tetesnya Tuhan. Engkau tahu mengapa aku menangis. Engkau tahu mengapa sengsaraku seperti ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Semua yang kau kumpulkan dalam kirbat-Mu, kau ubah. Kau ubah jadi mata air. Kau ubah Tuhan supaya orang yang dengar kesaksian kami. Supaya orang yang lihat kehidupan kami dan kami tetap berdiri untuk Tuhan. Mereka boleh rasakan sungguh nyata mata air yang terjadi dalam kehidupan kami. Akan berikan kehidupan bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapak, turunkan tanganmu. Bersyukur sama Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Sembah Tuhan. Kiralah bayas, naralamo, yaralah bayas. Hurialah mayas, ikaralamo, yaralah bayas, naralah mayas. Hitakaralah mayas, naralamo. Terima kasih ya Bapak. Hurialah bayas, naralamo, yaralah bayas. Mari katakan sama-sama Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Tuhan inilah yang ku. Amin. Terima kasih.
diberkati, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Wanita-wanitanya Tuhan, kita diberkati, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kita menghidupi setiap firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari ini. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan. Mungkin dari setiap kita yang belum mendapatkan amplop persembahan boleh angkat tangan. Nanti akan dibantu oleh para usher. Sebelum memberi, kita bersatu hati kembali, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Firman itu tertanam dalam setiap hati dan kehidupan kami. Menjadi rema, menjadi berkat kekuatan buat setiap kami. Bahkan Tuhan yang memampukan kami melalui pertolongan Roh Kudus-Mu untuk kami boleh melakukan setiap firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan kuduskan, sucikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan tangan-tangan yang mengelola persembahan ini juga Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, wanita-wanitanya Tuhan boleh memberikan persembahan, masukkan dalam kotak persembahan. Sementara memberikan persembahan, saya akan membacakan untuk pengumuman. Untuk pengumuman untuk ibadah Sunday Service tanggal 15 September 2024. Ibadah secara onsite jam 10 pagi akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna, bertempat di Sampurna Strategic Square, North Tower, lantai 3. Dan juga kembali mengundang untuk ibadah Woman of Love tanggal 17 September 2024 jam 11 siang bertempat di tempat sini. Dan akan dilayani oleh Pastor Iliana Widodo, bertempat di Senayan City Residence lantai mezanin. Dan mengundang juga, memberitahukan kepada Bapak Ibu untuk boleh kita datang di tempat ini di waktu yang terbaik, mempersiapkan waktu yang terbaik. Jadi menghimbau untuk Bapak Ibu atau wanita-wanitanya Tuhan, boleh datang kalau bisa jangan terlambat, datang tepat waktu. Dan kita juga datang kalau bisa mengikuti puji-pujian seperti tadi Pastor Gina bersemangat dalam pujian penyembahan. Jadi jangan setelah khotbah atau pas firman Tuhan baru datang. Dan menghimbau untuk setiap kita memberi yang terbaik, persembahan yang terbaik, syukur kita kepada Tuhan melalui pujian penyembahan. Amin. Semuanya bersepakat, kita mau diberkati terus oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saya persilakan. Saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri kembali. Dan kita akan akhiri ibadah Woman of Love pada siang hari ini. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, kami mau katakan kebesaran-Mu Tuhan bersama-sama. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti. Katakan Yesus, Yesus. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih buat Pak Monsta dan Ibu Elita. Saya melihat kekuatan Tuhan yang luar biasa dari hidup Bapak Ibu. Mungkin kadang-kadang kita nggak bisa melihat diri kita, tapi orang lain diberkati, orang lain bisa melihat itu. Saya melihat tadi Bapak Ibu berangkat dari rumah, dari Bekasi, lewat tol demi tol ya, beberapa tol dia lewati sampai hari ini, sampai tempat ini. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Karena ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan Tuhan di dalam Ibu yang memberkati kita semua. Bahkan memberi kekuatan buat setiap kita. Saya berdoa dan kami semua berdoa Bapak Ibu akan terus membawa kekuatan ini. Untuk jadi berkat lebih banyak lagi orang
yang akan diberkati, diberi kekuatan melalui kesaksian Pak Monsa dan Ibu Leta. Tuhan menyertai selalu. Terima kasih juga buat Ibu Gina, saya percaya Tuhan menuntun semuanya melalui kesaksian, melalui firman Tuhan. Saya percaya kita semua akan menjadi orang-orang yang akan terus dapat beradaptasi dan mengelola emosi kita. Para wanita Tuhan akan menjadi wanita yang luar biasa, kuat, tapi bukan untuk mengalahkan suami, tapi untuk menolong suaminya, untuk menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kembali dalam keluargamu, kembali dalam apapun yang Tuhan sedang percayakan dalam kehidupanmu. Dan lakukan firman Tuhan. Kekuatan yang baru, semangat yang baru. Di mana Tuhan mengasihimu. Bahkan air matamu sudah ditampung di kirbatmu. Kirbat Tuhan. Sehingga menjadi mata air. Ada mata air sukacita yang akan terus meluap-luap di dalam hidupmu. Seperti Rehobot yang mengeluarkan air yang tidak akan pernah berhenti. Jadi berkat buat keluarga, menjadi berkat buat pasanganmu, suamimu. Buat apapun orang-orang yang ada di sekitarmu diberkati Tuhan. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati dan yang dikasih Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua, sampai ketemu di ibadah kita selanjutnya.